Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang aib-aib aib-aib yang boleh ditolak bagi orang yang menikah. Ini langsung aja kita baca ya. Jangan lupa subscribe. Semua kemudian syara'a memasuki ianya musannif fi uyubin nikah pada aib-aib nikah. Musbitati yang telah menetap. Atau yang disebutkan saya juga lah. Yang disebutkan lil khiyar untuk memilih fihi padanya nikah. Jadi aib-aib ini seseorang laki-laki ataupun perempuan, nanti ada bagi laki-laki, aib ini ada bagi perempuan. Boleh memilih antara dia meneruskan pernikahan atau enggak jadi. Nah, itu mungkin dah pernah dengar. Faqala maka berkata ianya musannif wa turaddul mar'ah, dan ditolak akan wanita. Ma'ifa itu aizaujah, maksud wanita di sini adalah istri. Bisa ditolak ya. Mana lagi? Bi khamsati uyubin, dengan 5 segala aib. Jadi kalau ada seorang perempuan 5 aib ini, boleh dia untuk tidak dinikahi, atau kalau udah nikah sebelum dukhul balikin terus. Tapi nanti ada juga yang mau dukhul, tapi lihat nanti lah. Ada yang mau, atau ada yang udah mau cekap dukhul tapi ada yang tersumbat. Nah kan udah mau dukhul berarti, udah masuk. Nah gitu-gitulah. Tapi nanti masalah mahar wajib separuh atau enggak nanti kita lihat lagi. Karena kalau udah dukhul udah wajib mahar. Full semua kasih. Ada yang enggak full juga, ada yang separuh. Kok syubhat nanti insyaallah ke depan. Ahaduha, maka ini kita gas terus. Maka bermula salah satunya daripada 5, itu kembali ke khamsah. Bil junun, dengan gila. Jadi wanita itu kalau dia gila boleh untuk dipasah, dikembalikan. Sawaun bersamaan at-tabaqa, itu berkelangsungan, berterus-terusan ianya gila, au taqatta'a, kayak yang di belakang juga, atau terputus ianya gila, kayak syarat wali ya. Baik terputus atau tidak. Qabilal ilaj, qabilal ya, kubilal lah. Qabilal nih, kubilal ilaj yang diterima akan obat. Ini maksudnya yang bisa diobati ya, Allah atau tidak. Jadi wanita yang gila, baik dia terus-terusan atau sebentar-sebentar aja, baik yang bisa diobati ataupun tidak. Nah, ini bisa dikembalikan kepada nenek moyang, maksudnya sama ibunya. Atau tidak diterima obat segala macam obat nggak mempan. Fakharaja, maka mengecualikan ianya musannif al-ighma, akan kalau kita artikan pingsan atau pitam, seperti daripada sakit atau selainnya. Jadi kalau seorang wanita dia pingsan misalnya, maka enggak menjadi alasan tidak menikahi, karena lemah fisik kadang kan, kecuali gila itu baru. Fala yasbutu fihil khiyar, maka tidak disebutkan bihi dengannya ighma oleh khiyar fi faskhin nikah, pada memfasah nikah. Ini tidak disebutkan di situ, yang disebutkan di situ junun. Walau dama, walaupun tetap ia, walaupun berkekalan ianya ighma tadi. Bentar-bentar pingsan. Nah, itu tidak menjadikan wanita ini dipasah gitu ya. Khilafan lil mutawali, tapi ada satu khilaf bagi Imam Al-Mutawali. Kalau menurut beliau itu boleh untuk dipasah karena sebab sebentar-bentar ighma tadi ya. Tapi itu Mutawali, kalau yang kita biasa nggak lupa lah. Yang kedua wasaniha, dan bermula yang keduanya daripada 5 aib tadi, biwujudil juzam, dengan adanya juzam. Kalau kita artikan itu kusta atau lepra. Cuman ini kita lihat pengertiannya juzam itu apa.
Juzam itu dibaca bizalil mu'jamah dengan zal yang dititik. Nah, jadi juzam bukan judam. Bizal dengan huruf zal mu'jamah. Mu'jamah ini yang ada titiknya di idanya. Ya, yang diberi titik. Wahwa dan bermula dianya juzam illatun itu satu penyakit. Yahmaru yang merah-merah, yang merah ia penyakit. Oh, yang merah biasa juga. Yang merah minha daripadanya penyakit al-adu oleh anggota, maksudnya anggota badan. Sesudah merah summa yaswaddu, kemudian hitam dianya kulit anggota, bukan kulit. Kemudian hitam dianya anggota badan. Pertama merah, lalu menjadi hitam. Summa yataqatta'u, kemudian terputus ianya anggota. Summa yatanatharu, kemudian berjatuhan ianya anggota. Kalau sekarang apa, diabetes ya, ada tuh yang dia tuh kalau copot sendiri nggak terasa. Diabetes kan ada dua. Iya dah, diabetes itu gula. DM ya, diabetes mellitus itu ada yang satu versi dia jatuh sendiri dagingnya. Apakah di zaman sekarang namanya diabetes mellitus ini juzam? Jadi ya dari dulu udah ada nih. Juzam berarti satu penyakit di mana anggota badannya itu pertama kemerah-merahan, lalu berwarna hitam, kemudian jatuh sendiri. Itulah nggak ada nggak ada aliran saraf-saraf lagi situ, udah bukan kayak anggota badan lagi, busuk. Sesudah putus jatuh. Ini nauzubillah lah, ngeri ini penyakitnya nih. Makanya ini wajar untuk dikembalikan kalau penyakit seperti ini. Wasalisu, dan bermula yang ketiga daripada aib aib wanita, biwujudil baras, dengan adanya baras. Kalau kita bilang di sini kan, kalau makna yang dulu di sini sopak. Bukan supak, sopak. Sopak. Atau belang. Kalau supak itu kan warna yang agak pudar. Itu supak namanya. Atau agak beda lah dari warna baru. Kalau ini sopak atau penyakit belang. Ini kita lihat lagi pengertiannya ada di sini. Wahwa, dan bermula dianya baras itu bayadun, itu putih. Fil jildi, pada kulit. Yudhibu dama, yang menghilangkan dianya putih tadi. Damal jildi, akan darah kulit. Jadi putih bukan panu itu ini ya. Jadi di kulit kita itu ada putih, tapi dengan sebab putih tersebut menghilangkan darah yang ada di kulit. Ngeri itu ya, darah disedot sama dia mungkin. Wa ma tahtahu, dan barang yang di bawahnya minal lahmi, daripada daging. Jadi bukan darah di kulit aja disedot, darah yang di daging itu disedot juga sama dia. Artinya sel darah merahnya udah nggak ada, berubah jadi putih. Ada tuh nama penyakit, apa entah namanya. Bukan. Dia darah kita berubah menjadi putih, bukan kuning, bukan merah lagi. Apa namanya? Nanti kita carilah. Nah, jadi kalau ada wanita yang penyakit seperti itu, baras, itu boleh dikembalikan. Ada ibunya. Oh iya. Gimana? Enggak, ini Rukmin tuh, Pak. Tuh dia. Fakharaja, maka keluar, mengeluarkan ianya musannaf, al-bahaku. Ini bahaku. Oh, panu. Maka maka keluarlah panu, maksudnya mengecualikanlah panu. Bahak tuh panu. Kalau panu kan putih juga. Panu. Jadi kalau ada wanita berpanu ya nggak apa-apa lah, tinggal taruh skincare sama semua rata nanti. Paling pas diraba-raba agak kasar sedikit panu. nggak licin. Wahwa, dan bermula dianya panu. Ma itu barang yughayyirul jilda, itu merubah ianya barang jilda akan kulit, min ghairi izabin,
daripada tanpa menghilangkan damihi darahnya. Ini mukabilnya. Kalau apa tadi? Baras ya. Kalau baras ini dia putih tetapi dia menghilangkan darah yang ada di kulit dan di daging. Sedangkan panu enggak, cuma putih-putih aja dari situ, jorok kesannya. Fala yasbutu bihil khiyar, maka tidak disebutkan bihi dengannya panu khiyaru oleh khiyar. Tidak ditetapkan maksudnya. Tidak menjadi ketetapan kalau seorang wanita berpanu berhak untuk dipasangkan. Keluar, dikecualikan. Warabi'u, dan bermula yang keempat daripada 5 tadi, aib biwujudir rataki, itu dengan adanya ratak. Nah ini yang gue bilang tadi. Wujudi ada. Wujud itu memiliki penyakit. Rataki ratak. Apa itu ratak? Dijelaskan di depan. Wahwa insidadu. Bermula dianya ratak itu insidat, tersumbat. Mahalil jima, pada tempat jima, bilahmin dengan daging. Jadi faradnya itu tersumbat dengan daging, jadi nggak bisa masuk. Pas mau didukhul, ya kan termasuk dukhul juga tuh. Pas mau kena itu, kok ada tembok gitu ya, cuman agak lembek. Biasa kan plong gitu ya. Nah, belum juga, kita tahu lah. Pokoknya rata ini tersumbat dengan daging. Yang kelima, wal khamisu, daripada aib itu biwujudil karni, dengan adanya karan. Apa itu karan? Wahwa insidadu mahalil jima bi admin. Kalau tadi tersumbat dengan daging, kalau sekarang karni ini insidadu itu tersumbat tempat jima dengan tulang. Mungkin sekitar pernah dengar. Jadi kalau ratak ini tersumbat dengan daging. Kalau karan ini ada yang artinya tandu. Tapi nggak cocok tandu. Kalau di sini artinya tulang. Tandu ada tulangnya, keras. Jadi ada 5 aib bagi wanita yang apabila salah satunya ada, boleh untuk dibatalkan nikahnya. Dia bisa memilih untuk meneruskan atau tidak. Yang pertama gila ya. Gila. Yang kedua penyakit juzam yang dagingnya itu runtuh sendiri, jatuh sendiri karena sudah tidak bagus lagi, busuk. Yang ketiga baras, sejenis penyakit yang menyerap sel darah merah, kan bisa lemas ya tuh. Yang keempat tersumbat dengan daging, tempat jimaknya itu, dan yang kelima tersumbat dengan tulang. Sampai bi apa tadi? Bi azim ya. Yang kelima tadi. Ya, bi admin. Azmin itu tulang. Wama, dan barang ada selain hazil uyub, ini aib, kal bakhari ya. Kan bukhur nih. Apa nih bakhar? Sini hal. Saya. Bakhar. Bakhar. Itu bahar lautan nanti. Kayaknya bakhar. Bakhar nih bau busuk, bau badan. Bakhar bau badan. Habis itu wasunani, dan bau ketek, bau ketiak. La yasbutu bihil khiyar, niscaya tidak ditetapkan dengannya tiap-tiap tadi ya. Keduanya tadi khiyaru oleh pilihan, nggak ada pilihan lain ya. Tidak menjadi alasan kalau bahasa kita. Itu bagi perempuan sekali lagi. Wa yuraddur rajul, dan ditolak akan laki-laki, aidan pula aizauju, artinya suami ya, bi khamsati uyubin, dengan 5 segala aib.
bil junun, bil jununi, wal juzami, wal barasi. Itu ketiganya sama. Mungkin tidak dijelaskan lagi ya. Nah, kan betul nih. Wasabaka maknaha, dan telah terdahululah maknanya tiap-tiap. Dua lagi yang beda. Alatnya pun beda kan. Wa bi wujudil jabbi ya. Yang keempat, dan dengan ada jab. Nah, apa jab? Kalau bahasa Aceh jab itu artinya hilang. Apakah sama diserap dari bahasa Arab? Wa huwa kata uzzakar. Dan bermula dengan jab itu terputus zakar. Kullihi seluruhnya zakar, au ba'dihi atau sebagiannya zakar. Terputus ya, baik dengan sebab kecelakaan atau di poligami. Maksudnya dipotong suami sama istri. Kayak kejadian yang tuh kan diikat tempat tidur potong. Ya, ada kemarin tuh di koran tadi mana gila ali. Supaya tidak selingkuh. Nggak tahu bilang lah. Suntik dulu mungkin. Suntik mati. Suntik ini mati rasa. Nah, wal baki dan sisa minhu daripadanya dunal hasyafah, ketiadaan hasyafah. Hasyafah itu maaf cakap kepalanya. Nah, atau gini aja, wal baki dan bermula yang sisa minhu daripadanya zakar dunal hasyafah, itu di bawah hasyafah. Maksudnya kepalanya itu udah nggak ada, habisnya segitu. Kepalanya itu udah habis. Fa'in bakia kadruha, maka jika kekallah kadarnya hasyafah, fa'aksara ataupun lebih, fala khiyar, maka tidak ada pilihan bagi dia untuk memutuskan atau melanjutkan. Jadi yang pertama, yang keempat ini boleh seorang laki-laki untuk tidak diterima oleh istrinya apabila zakarnya telah terputus seluruhnya, artinya nggak ada sama sekali, udah rata. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagiannya, separuh misalnya, separuh ke atas habis misal. Nah itu juga bisa ditolak pernikahannya. Atau yang sisa dari zakarnya itu ukurannya seukuran kepala hasyafah tuh. Maaf. Ataupun yang sisa daripada zakarnya itu di bawah ukuran daripada hasyafah, kepalanya itu. Ini contoh aja nih. Misalnya kepala itu 5 cm. Jadi yang sisa di situ di bawah 5 cm, 4 cm. Nah, itu boleh untuk ditolak. Nah, dah, paham nih? Tapi kalau seandainya yang sisa daripada zakar tersebut seukuran zakarnya pas 5 cm, zakarnya udah habis semua, sisanya tuh sisa yang bawah tuh seukuran kepalanya. Ini bukan porno, soalnya ini perlu ya. Itu baik di ketika ereksi atau enggak, misalnya gitulah. Fa'aksar atau lebih 6 cm, 7 cm, maka tidak ada pilihan. Serta enggak nih kira-kira? Apa tidak ada pilihan maksudnya? Tidak ada pilihan, enggak ada pilihan dia membatalkan ataupun meneruskan. Harus terima, itu bukan aib yang bisa diterima. Yang bisa diterima aibnya ada 3 berarti di sini. Yang pertama terputus semua, habis. Nah, yang kedua terputus separuh. Misalnya ukurannya misalnya lah sampai 10, sisa 5 masih bisa ditolak, bukan bisa diterima, bisa ditolak. Iya bisa ditolak. Nah, ini cerita tolak dulu nih. Yang ketiga ditolak juga apabila kadar yang tinggal lebih kecil, lebih pendek, lebih kecil. Lebih pendek dari kadar hasyafah. Nah, itu semuanya bisa ditolak. Saya nih paham nih. Baru kita jelaskan mukabilnya. Sesudah 3 ini bisa ditolak, maka yang tidak bisa ditolak 1.
apabila sisa daripada zakar, kalau zakar semuanya, kalau syafah kepala aja. Nah, itu mungkin. Jadi kalau yang sisa seukuran hasyafahnya itu, maka bagi si wanita ini nggak berhak menolak. Nah, itu dia. La khiyar itu maksudnya tidak berhak untuk menolak. Nah, dengan itu bisa juga memiliki keturunan. Ya kecuali udah hijab ya, kayak mana caranya ya? Kan ada tuh misalnya orang mau nikah kecil ingat nikah. Nggak ada nih. Kecil kan utuh. Ya kecil itu. Bisa, nggak ada kurap apa, nggak ada tuh. Kalau dia mau pembatalan nggak bisa itu, nggak ada alasan. Sesuai syariat tidak boleh. Jangankan kecil, ini aja sisa segede lagi sepanjang kepalanya itu ya nggak boleh khiyar. Disitulah kita bilang, padahal terputus. Itu kurangnya segitu minimal. Itu tahu lebih ya misalnya. Kan tidak ada pilihan gitu ya. 105 cm. Wa biwujudil annati ya. Dan yang terakhir dengan adanya annat. Annat ini apa nih? Annat ini wahya bidammil ain. Bidammil in. Itu bukan annat. Unnat. Unnati ya. Apa itu? Ajzuz zauji, itu lemah suami, anil wata'i, daripada watak, fil kubul, di dalam kubul kubul depan nanti, arah depan. Lisukutil kuwati, karena gugur kekuatan. An-nasyirah, yang tersebar. Bida'fin, dengan lemah. Fi qalbihi, di dalam hatinya. Au alatihi, atau alatnya. Apa jadi? Nggak tahu nih. Tenaga apa? Mungkin jiwanya nggak jiwa ke situ. Wayus taratu fil uyubil mazkur, dan disyaratkan pada aib-aib yang telah disebutkan. Ar-rafu'u fiha, akan mengangkat fiha padanya aib-aib ilal qadi, kepada qadi. Mengangkat maksudnya membicarakan atau mengatakan kepada qadi ya, kasih tahu maksudnya. Wala yanfaridu zaujani, dan tidak menyendirikan zaujani, dua suami istri, bit taradi, dengan ridho keduanya. Maksudnya gini, misal udah tahu ada aib di antara kedua tuh, jangan diem-diem aja, kasih tahu ke qadi. Itu sama-sama berarti dari dua pihak itu. Bil faskhi fiha, dengan memfasah padanya aib. Kama yaqtadihi, sebagaimana barang yang menghendakihi akannya barang, kalamul mawardi, oleh kalam mawardi wa ghairihi, dan selainnya mawardi. Walakinna, dan akan tetapi, dahiran nasi, dahirun ya, bermula dahirun nasi, bermula dahir nas Al-Quran, khilafu, itu sebaliknya barang. Jadi permasalahan tentang laki-laki, aib laki-laki ada 5 artinya. 3 sama seperti perempuan. 2, yang nomor 4 udah dibilang tadi, dengan hilang sebagian ataupun ada kadar-kadar tertentu di situ. Yang kelima berarti dengan lemah ya.
Ada yang artiin impotensi, ada yang artiin. Tapi kita lihat dari definisi di sini, lemah daripada otak, memang tidak sanggup terus. Tidak ada seleranya ke sana. Kayak ini boleh. Itu kan untuk keharmonisan keluarga juga. Hanya terciptalah obat kuat dan sebagainya. Ataupun gugur kekuatan yang telah tersebar, kekuatannya sudah berkurang, sudah tua kali kan? Dengan lemah pada hatinya kayak perempuan misalnya, mungkin nih dimak apa perut nggak pas kadang di hati, atau alat kalau lemah alatnya nggak sering dipakai, tidak pada tempatnya, udah lemah lah, baterai apa ya si ulang. Nah itu terhadap daripada aib-aib ini disyaratkan pula bagi mereka itu untuk memberitahu, mengangkat permasalahan ini kepada qadhi, untuk meminta fasah misalnya, dan jangan menyendiri aja. Daripada tanpa mengangkat kepada qadhi, mesti bilang sini daripada mengangkat qadhi. Tapi pada zahir nas Imam Syafi'i, bukan nas Al-Quran ya. Itu nas Imam Syafi'i rupanya. Yang terakhir tadi. Kalau menurut zahir Imam Syafi'i, nas Imam Syafi'i itu dia menyendirikan aja, mengasingkan, maksudnya tidak memberitahu di antara keduanya, dengan setuju saja dengan pempasahan. Tetapi yang mu'tamad tetap harus dikasih tahu. Kalau di dalam bilang huwal mu'tamad, kasih tahu kepada qadhi agar lebih jelas. Kalau mempasahnya secara qadhi nggak tahu sendiri-sendiri, itu marjuh ya. Marjuh ini kuat mungkin kedua, mana yang mu'tamad inilah kita pegang. Insyaallah nanti berlanjut. Qadhi ini yang menikahkan itu kan? Qadhi orang yang memutuskan hukum ya juga sih. Termasuk itu juga dalam permasalahan ini memutuskan hukum tentang pernikahan, dia juga yang menikahkan, jadi penghulu dia juga. Oke lah, wallahu a'lam bishawab.